Lombok Barat mendadak pecah. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Nusa Tenggara Barat benar-benar disambut dengan antusiasme yang luar biasa oleh warga setempat. Mereka rela berdesakan demi bisa bersalaman langsung dengan sang presiden. Di tempat yang berbahagia ini, saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Yang kebetulan dari dulu selalu mendukung saya. Walaupun berkali-kali kalah, tapi NTB terus setia kepada saya. Tapi bukan cuma soal sambutan hangat warga, ada hal besar yang dibawa Presiden ke NTB hari ini. Sebelum kita bahas pidato berapi-api Presiden Prabowo yang menyentil banyak pihak, klik tombol subscribe dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan info penting lainnya. Acara dimulai dengan laporan penting dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Bukan proyek biasa. Kali ini pemerintah meresmikan 5 bendungan sekaligus di beberapa wilayah Indonesia secara serentak. Mulai dari Bendungan Meninting di Lombok Barat, Jelantah di Karanganyar, Jawa Tengah, Sidan di Bali, serta Kereto dan Rukoh di Aceh. Mega proyek senilai 9,79 triliun rupiah ini ditargetkan untuk memperkuat 3 pilar utama: ketahanan pangan, kedaulatan energi, dan penyediaan air bersih bagi rakyat. Nah, momen yang paling ditunggu-tunggu pun tiba. Pidato sambutan Presiden Prabowo kali ini benar-benar menyita perhatian publik. Dengan gaya bicaranya yang khas, lugas, tanpa basa-basi dan berapi-api, Prabowo menyampaikan pesan mendalam yang langsung menyentuh sanubari. Kalau bisa Indonesia pecah. Saudara-saudara, ini saya di setiap kesempatan saya memberi peringatan. Ada yang tidak percaya sama Prabowo. Ada, nggak apa-apa. Tidak hanya itu, suasana semakin tegang sekaligus riuh saat Presiden Prabowo mulai menunjuk ke arah barisan aparat penegak hukum, jajaran TNI, Polri, hingga Kejaksaan yang hadir di lokasi. Beliau menegaskan dari mana semua fasilitas yang mereka gunakan berasal. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Prabowo juga sempat bercanda dengan nada satir mengenai etika berbicara di depan media, khususnya saat membahas para pencuri uang rakyat atau koruptor. Beliau berseloroh bahwa sebagai presiden, dirinya dituntut harus selalu berbicara dengan sopan. Perlawanan banyak dari kelompok-kelompok, terutama koruptor itu. Ini ada wartawan, jadi saya nggak boleh bicara. Saya harus bicara hati-hati, saya harus bicara sopan. Saya nggak boleh bilang koruptor itu bajingan, nggak boleh. Di balik gurauan itu tersimpan ketegasan luar biasa. Prabowo membeberkan perjuangan berat menyelamatkan aset-aset negara. Beliau mengungkapkan bagaimana industri pertahanan nasional seperti PT PAL dan PT Pindad yang hampir dijual ke pihak asing pada masa lalu, kini berhasil dipertahankan bahkan mulai bangkit, menunjukkan taringnya di kancah internasional. Tadinya industri pertahanan mau dijual. PT PAL mau dijual. PT Pindad mau dijual. PT DI dibunuh. Mau dijual, kita bangkitkan. Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu. Sentuhan emosional terjadi saat Prabowo berdialog langsung dengan masyarakat NTB, menanyakan komitmen mereka untuk terus mengawal jalannya pembangunan dan program kesejahteraan ini bersama-sama.
Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak cuplikan pidato lengkap Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Saya merasa sangat bangga, saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Yang kebetulan dari dulu selalu mendukung saya. Walaupun berkali-kali kalah, tapi NTB terus setia kepada saya. Rasanya saya masih hutang banyak sama rakyat NTB itu. Tenang aja, masih ada berapa tahun kita. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Terima kasih keluarga besar PU atas pekerjaan yang sudah laksanakan bertahun-tahun. Saudara-saudara, pembangunan suatu bangsa itu adalah pekerjaan yang besar, perjuangan yang panjang. Pembangunan bangsa itu tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Bendungan ini tadi disebut dimulai pada tahun berapa? 2015. 14. Kalau semua teriak saya nggak bisa dengar. Menteri PU, tahun berapa ini dimulai? 2019. Baik. Apapun pembangunan seperti ini memerlukan waktu, memerlukan biaya, memerlukan sumber daya. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Tetapi pendahulu saya semua berjasa. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, berfikirlah untuk bangsa, berfikirlah untuk rakyat, berfikirlah untuk kebaikan semua, berfikirlah untuk seluruh keluarga besar, seluruh rakyat Indonesia. Dari mana rakyat berasal, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun latar belakangnya. Ini yang saya selalu mengajak. Saya kebetulan saya ini suka belajar sejarah. Itu hobi saya. Saya belajar sejarah terus, tidak pernah berhenti sampai hari ini. Sampai hari ini. Ada hal-hal yang saya dapat dari belajar sejarah peradaban manusia. Ada hal-hal yang saya dapat, yang saya yakini. Bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Bangsa yang punya jiwa besar, bukan jiwa kecil. Bukan bangsa yang punya dendam, bukan bangsa yang terpecah-pecah, terkotak-kotak.
yang saling iri, bukan bangsa yang penuh dengki, penuh curiga, bukan bangsa yang hanya mikir diri sendiri, kelompoknya. Cinta kita adalah cinta tanah air, cinta merah putih, cinta negara dan bangsa. Hanya dengan cinta tanah air berarti kita cinta bangsa Indonesia. Kita harus hormati dan cintai bangsa kita sendiri. Tidak ada bangsa lain yang akan menghormati kita. Tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Bahkan dari dulu mereka ingin pecah belah kita, pecah belah kita, pecah belah kita. Divida et impera. Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras. Ini simbol persatuan. Pemerintah yang investasi pertama, pemerintah yang groundbreaking, pemerintah yang mulai bangun, mungkin bukan pemerintah yang meresmikan. Inilah namanya pembangunan bangsa. Ini namanya kebangkitan bangsa. Pembangunan bangsa, kebangkitan bangsa bukan jatuh dari langit. Kemakmuran tidak ada di pohon jatuh dari langit, tidak. Kemakmuran kerja besar, kerja keras, kerja bersatu. Saudara, dari yang saya belajar dari sejarah, tadi bangsa yang berhasil, bangsa yang bersatu. Terutama elitnya, pemimpin-pemimpinnya harus bersatu, harus legowo. Legowo itu bahasa Jawa ya, bahasa apa lalu, bahasa Lombok apa? Lapang dada, lapang dada. Ya. Jadi kita sebagai bangsa yang pernah ratusan tahun dijajah, dihina, dianggap lebih rendah dari anjing, kekayaan kita diperas, sampai hari ini kita masih dianggap rendah. Ada kelompok-kelompok tertentu, ada bangsa-bangsa tertentu, ada negara-negara tertentu yang iri sama kita. Yang iri karena kita kaya, yang memikirkan bagaimana bisa mencuri kekayaan kita, dan kalau bisa Indonesia pecah. Saudara-saudara, ini saya di setiap kesempatan saya memberi peringatan. Ada yang tidak percaya sama Prabowo, ada, enggak apa-apa. Yang penting kita mengerti. Saya terima kasih. Saya mengerti, saya paham. Saya diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia. Saya dipilih oleh rakyat Indonesia. Dan saya akan setia kepada rakyat Indonesia. Dengan segala apa yang saya miliki, dengan segala tenaga, dengan segala pikiran, dengan segala energi yang saya miliki, hanya satu
saya akan mengabdi kepada bangsa dan rakyat saya. Dan saya tidak akan gentar. Saya tidak akan pernah menyerah. Apalagi kalau rakyat saya terancam. Saya tidak rela rakyat Indonesia miskin. Saya tidak rela. Saya tidak rela ada anak-anak Indonesia yang lapar. Saya tidak rela. Apapun segelintir elit di Jakarta berpendapat bahwa perut lapar itu tidak penting. Saya berbeda. Ada rakyat Indonesia yang lapar, itu penting bagi saya. Tidak ada negara yang berhasil kalau tidak bisa menghasilkan pangan bagi rakyatnya sendiri. Dan alhamdulillah Indonesia sekarang mampu memberi pangan untuk rakyatnya sendiri. Masalah bagi bangsa Indonesia juga masalah bagi kita semua. Saya minta kita introspeksi, terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini saya lihat ya. Birokrat introspeksi. Kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Iya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Saudara-saudara, kita bersyukur prestasi-prestasi yang sudah kita hasilkan dalam waktu yang singkat dengan perlawanan banyak dari kelompok-kelompok, terutama koruptor itu. Ini ada wartawan, jadi saya nggak boleh bicara. Saya harus bicara hati-hati, saya harus bicara sopan. Saya nggak boleh bilang koruptor itu bajingan, nggak boleh. Oh, nanti ini yang nanti di blow up yang ini Prabowo bajingan. Presiden ngomongnya harus sopan, halus. Benar? Anda mau bicara mau saya bicara sopan atau mau bicara saya jujur? Hah? Saya kadang-kadang
Saya kadang-kadang bersyukur saya ini sudah pensiun. Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu rasanya itu. Tapi harus sesuai prosedur hukum. Ya, kita laksanakan. Kita akan tegakkan hukum. Saudara-saudara. Dan hukum itu untuk semua. Bukan untuk hanya orang kuat saja. Bukan hanya hukum untuk orang kaya saja. Saudara-saudara, 5 bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. 9,79 triliun. Kemarin adalah hari yang sangat bersejarah. Saya meresmikan launching Indonesia, negara pertama di dunia yang bisa membuat solar dari tanaman nabati dari kelapa sawit. Solar kita sekarang 50% dari kelapa sawit. Dan mulai hari-hari ini kita sudah mulai menghentikan import solar dari luar negeri. Dengan demikian kita akan menghemat 170 triliun. Bayangkan hari ini kita resmikan 5 bendungan yang Menteri Pertanian laporkan kepada saya. 5 bendungan ini nanti dengan teknologi, dengan benih yang terbaik bisa menghasilkan 1 juta ton beras. 5 bendungan ini 9,79 triliun. Dari B50 kita akan menghemat 170 triliun. Bayangkan berapa puluh bendungan yang kita bisa bangun tiap tahun. Berarti 17 kali 5 kira-kira ya. Berapa Menseknek 17 kali 5? Hah? 85. Ini Menseknek pinter, makanya dia jadi Menseknek. Saudara-saudara. Jadi ini prestasi kita, negara pertama di dunia. 1 yang berani bikin B50. 2 berhasil bikin B50. Dulu waktu kita mulai, waduh, banyak yang menentang. Tidak bisa, nanti mesin rusak, nanti pabrik tidak mau kasih kita mesin, nanti ini, nanti itu. Pokoknya mereka nggak mau kita B50. Karena dia mau supaya import. Dia mau import, di situ dia ambil komisi. Bayangkan 170 triliun. Kalau komisinya 20%, berapa itu? 30 triliun. 34 triliun. Dimakan hanya berapa belas orang. Yang kita perjuangkan, yang saya perjuangkan bersama pemerintah yang mendukung saya, bersama koalisi yang mendukung saya, dengan mandat yang diberikan oleh rakyat, yang kita perjuangkan adalah meraih kemakmuran untuk rakyat Indonesia dengan mengurangi, kalau bisa menghabisi korupsi.
melakukan penghematan, melakukan efisiensi. Ini perjuangan kita untuk Indonesia makmur. Indonesia tidak mungkin makmur kalau korupsi masih merajalela. Indonesia tidak mungkin makmur kalau banyak kebocoran. Saudara-saudara sekalian, saya selalu berpesan kepada aparat negara, kepada petugas-petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga. Marilah kita bersama-sama benahi diri, perbaiki diri. Saya tidak mau lihat ke belakang, tapi saya mohon perbaiki diri. Mawas diri, jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan. Rakyat tidak ingin penipuan dilanjutkan. Saudara-saudara, saya juga merasa besar hati, bangga. Berapa hari ini saya dapat laporan-laporan hasil yang kita dapatkan. BUMN yang merupakan sarang korupsi puluhan tahun. Sedikit demi sedikit mulai kita benahi. Saya waktu dilantik, boleh ya saya bicara agak panjang? Boleh? Pak Gubernur boleh, Pak Gubernur. Nanti masa saya datang resmikan selesai pulang. Kalian mau datang? Hah? Kalau birokrat saya nggak ngerti. Rakyat mau saya terus atau tidak? Karena ini penting. Jadi saudara, karena ada suatu penyakit, bukan hanya di negara kita, tapi di dunia ini, sosmed ini bisa diperalat. Orang punya duit, dia bisa main di sosmed. Jadi cerita di sosmed belum tentu cerita yang sebenarnya. Rakyat jangan tertipu, ya. Rakyat jangan tertipu. Percayalah kepada pemimpin yang telah kau pilih. Saudara-saudara, jadi saya dapat laporan bahwa beberapa BUMN yang sekian puluh tahun rugi, tahun ini mulai untung, saudara-saudara sekalian. Mulai untung. Ya. Dulu saya juga waktu dilantik jadi presiden, minggu-minggu pertama saya kaget. Saya tidak pernah tahu bahwa BUMN kita begitu banyak. Perkiraan saya dari dulu BUMN kita ya 300, maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi presiden, baru saya diberitahu BUMN kita 1077.
Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan. Dan itu adalah cara mereka untuk sembunyiin uang negara, sembunyiin uang rakyat. Ini kita tertibkan sampai akhir bulan Juli. Sampai hari ini kita sudah tutup 240 BUMN yang nggak beres, sudah kita tutup. Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup. Desember 31 2026 akan tutup, jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus, kita tutup. Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati 70 triliun. 70 triliun sudah kita hemat. Saudara-saudara, banyak sekali perusahaan yang seolah tadinya mau dijual ke asing, saya larang. Tadinya industri pertahanan mau dijual, PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PT DI dibunuh, mau dijual. Kita bangkitkan. Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat-hebat. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal selam. PT PAL akan bikin kapal-kapal canggih. Saudara-saudara sekalian, Pindad sekarang baru saja saya dapat laporan, dapat kontrak dari Arab Saudi. Semua senapan dan senapan mesin tentara Arab Saudi akan dibangun oleh PT Pindad. Saudara-saudara, senjata kita teruji. Acara ditutup secara simbolis dengan penekanan tombol sirine serta penandatanganan prasasti oleh Presiden Prabowo, menandai resminya pengoperasian 5 bendungan nasional tersebut. Langkah nyata ini menjadi bukti komitmen pemerintahan dalam mengembalikan kekayaan negara seutuhnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Bagaimana menurut kalian tentang ketegasan pidato Presiden Prabowo kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video informasi menarik berikutnya.